Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan uh, membahas dalam materi salah satu bab di sistem digital, yaitu aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Jadi, aljabar boolean itu atau teorema aljabarnya itu berdasarkan 3 dasar operasi logika. Jadi operasi logika itu sebenarnya ada operasi NOT atau inverse, membalik ya, sama kayak yang kemarin kita belajar komplement itu dibalikan hasilnya. Misalnya kalau misalnya hasilnya itu 1, maka dia kan kalau dinotkan berarti hasilnya menjadi 0. Kalau misalnya itu berupa nyala lampu, jadi kalau misalnya harusnya ini lampunya nyala kalau dikasih inputan 1, tapi karena dia di inverse atau dinotkan, dimasukkan ke gerbang not, maka dia nanti hasilnya tetap mati. Tapi justru kalau misalnya saklarnya itu dimatikan, maka dia menyala lampunya itu. Nah, itu adalah operasi not. Yang kedua itu operasi AND. Operasi AND itu jika ada 2 input dan keduanya itu bernilai 1. Artinya kalau misalnya dia rangkaiannya itu diserikan ya, masing-masing dia terhubung, maka nanti outputnya akan bernilai 1. Namun kalau misalnya salah satu aja yang tidak bernilai 1, artinya salah satu mungkin dikonekkan, satunya enggak, nah itu outputnya akan bernilai 0. Atau kalau misalnya dia berupa pijaran lampu, berarti lampunya itu akan padam, dia nggak bisa menyala karena cuma satu yang dikonekkan. Nah, yang ketiga itu operasi OR. Nah, operasi OR ini sama dengan kayak misalnya kalian merangkai lampu itu secara paralel. Jadi kalau misalnya salah satu aja yang terkonek, maka lampu yang sebagai hasilnya itu nanti akan menyala. Kalau misalnya dua-duanya, ya nggak apa-apa, tapi pasti nyala semuanya karena kan dia dua jalur yang dilalui. Tapi kalau misalnya salah satunya mati, maka satu jalur yang hanya bisa dilalui, beban apa istilahnya, lampunya nanti masih bisa menyala. Atau kalau misalnya dia suatu mesin, berarti mesinnya itu masih bisa menyala. Seperti itu untuk analoginya dari 3 operasi dasar teorema aljabar. Oke, yang berikutnya ini adalah 10 postulat boolean. Artinya dari 3 dasar operasi logika dalam teorema aljabar ini di breakdown-kan lagi atau didetailkan lagi menjadi 10 postulat. 10 postulat ini maksudnya kalau misalnya itu 2 input, misalnya kita pakai operasi AND, 2 input, kalau misalnya dua-duanya mati, berarti dia tidak ada outputnya 0. Kalau salah satu mati, ini variasi-variasi ya, kalau bisa dibilang ini adalah variasi-variasinya. Jadi kalau misalnya 00, berarti nanti hasilnya dia 0 kalau di N kan. 01 hasilnya 0, 10 hasilnya tetap 0. Nah, baru kedua inputnya dikasih inputan 1, nanti hasilnya 1. Nah, seperti ini digambarkan dalam tabel kebenaran. Kalau dia operasi AND, maka variasi dari 2 input itu akan menjadi 00, 0, 01, 0, 10, 0, dan 11 adalah 1. Itu dari logika AND, operasi logika AND. Kalau operasi logika OR, OR kan tadi salah satu aja yang nyala, pasti dia nyala. Maka kalau misalnya 2 inputnya itu 00, dia akan menjadi 0. 2 inputnya 01 akan menjadi 1. Salah satu inputnya menjadi 1, dia akan menjadi 1 outputnya. Kedua inputnya 1, berarti dia nilainya 1. Nah, jadi bedanya operasi AND sama OR itu, kalau AND itu dia akan bernilai 1 kalau keduanya ada inputnya 1. Namun kalau OR, dia salah satu aja, dia akan bernilai 1. Nah, yang 910 ini didetailkan dari operasi NOT. Jadi kalau misalnya inputannya 0, nanti akan menjadi 1. Kalau dibarkan, ini biasanya kita bilangnya dibarkan. Jadi kalau inputan 1 dibarkan, dia akan menjadi 0.
Maka yang hijau ini adalah operasi NOT, kebalikan dari inputannya. 00 berarti 11, 11 00, 01 10, 01 10. Oke, itu adalah 10 postulat boolean. Nah, berikutnya 10 hukum dalam teorema boolean. Jadi, kalau misalnya dua inputan itu A plus B, maka dia bisa dibolak-balik menjadi B plus A. Begitu juga untuk yang operasi dot atau operasi N. A N B itu bisa dirubah menjadi B N A. Berlaku hukum komutatif. Yang kedua ini hukum asosiatif. Jadi kalau misalnya dia suatu rangkaian itu dihubungkan dulu A sama B-nya, kemudian hasilnya outputnya dihubungkan sama C. Nah ini sama dengan A, B sama C dulu dihubungkan dengan OR, kemudian di-OR-kan lagi dengan A. Begitu juga untuk operasi N. A, N, B, N, C. Nah ini A, N, B dulu di-N-kan, kemudian hasilnya, outputnya di-N-kan dengan C. Begitu juga kalau misalnya sama dengan kalau yang BC-nya dulu di-N-kan, nah outputnya dari BC ini di-N-kan dengan A. Hukum distributif. A, N, B, or C. Nah, ini bisa jadi A di-N-kan dengan B, kemudian di-OR-kan, outputnya di-OR-kan dengan output dari A di-N-kan dengan C. Nah, ini berlaku juga untuk hukum distribusi ini, berlaku juga untuk kalau misalnya operasi OR, A, OR, B, N, C. Nah, ini bisa A, OR, B, kemudian di-N-kan dengan A, OR, C. Nah, ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, ini hukum identitas, artinya kalau misalnya dia sendiri, inputan dia sendiri, kemudian di-OR-kan dengan dirinya sendiri, maka ya hasilnya dia sendiri. Jadi tidak ada A kuadrat atau 2A ya, kalau dalam operasi logika. Ini bukan operasi matematika yang biasa ya, jadi ini operasi logika. Jadi kalian harus ingat, kalau A, NA, itu juga dia menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya sendiri di-N-kan dengan dirinya sendiri, ini akan menjadi dirinya sendiri, begitu juga di-OR-kan. Nah, yang kelima, ini hukum negasi. Hukum negasi ini sama dengan yang dinotkan yang tadi itu. Jadi kalau misalnya A dalam kurung dibarkan, ini sama dengan A-bar. Kalau misalnya ini di dalamnya ada A plus B dibarkan, ini tidak sama dengan A bar plus B bar ya. Jadi nggak sama, beda. Tapi kalau A saja yang dibarkan, maka sama dengan A bar. Nah, yang keenam, ini hukum redundans. Hukum redundans ini istilahnya dia, redundans itu kan sama dengan kayak kebanyakan gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya A plus A N B, ini akan sama dengan A. Kenapa? Nah, nanti kita buktikan setelah ini ya. Jadi berlaku juga, kalian lihatnya nanti A-nya ini berdekatan dengan siapanya ya. Misalnya dia A, N, A, or B. Ini akan sama dengan A. Oke, kita push yang nomor 6 ini. Maksud Berini nanti Berini jelaskan lagi lebih lanjut. Kita masuk ke teorema 7. Nanti teorema yang 6 dikasih contohnya. Oke. Yang teorema 7 ini penjumlahan OR atau N dengan 0 atau dengan 1. Jadi semua inputan kalau di-OR-kan dengan 0 ini bisa di-ground-kan. Nah, ini akan sama dengan dirinya sendiri. Namun, kalau di-N-kan dengan semua inputan di-N-kan dengan ground, misalnya dengan 0, ini akan dia sama dengan 0. Kalau dia semua inputan di-N-kan sama inputan 1, itu dirinya sendiri. Jadi ini kebalikan dengan inputan 0 sama inputan 1 ya. Dan kalau misalnya inputan
satu ini diorkan dengan A, dia akan menjadi satu, bukan dirinya sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau diorkan dengan 0, dia akan menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau di di n-kan dengan 0, dia akan menjadi 0. Nah, kalau inputan 1, itu untuk inputan 0 ya. Kalau inputan 1 di n-kan sama semua inputan, dia akan menjadi semua inputan itu sendiri. Tapi, kalau inputan 1 di OR-kan dengan inputan sesuatu, misalnya inputan A, B, C, nah hasilnya akan sama dengan 1. Tuh. Jadi ini nanti yang dijadikan patokan. Kemudian teorema ke-8, A bar ditambah B, ini akan sama, A bar ditambah dengan A, ditambah dengan hasil negasinya ditambahkan dengan dirinya sendiri, ini akan sama dengan 1. A bar ditambahkan dengan A, di N kan dengan A, dia akan sama dengan 0. Oke. Ini teorema ke-8, ini gampang. Misal A itu nilainya 1 ya. Nah, 1 kalau dibarkan menjadi 0. 0 ditambah 1, ya akan menjadi 1. Begitupun kalau misalnya A-nya itu 0. Kalau 0 dibarkan dia menjadi 1. Plus 0, ya 1. Nah, kalau di N kan, misalnya salah satu, misalnya A-nya ini 1, kalau dibarkan menjadi 0. 0 di N kan 1, dia akan menjadi 0. Teorema ke-9, A diorkan dengan A bar B, ini sama dengan A plus B. Nah, ini yang negasian dari A ya. Bedanya dengan redundans tadi, kalau A diorkan dengan A and B, ini menjadi A. Teorema ke-9-nya, A diorkan dengan A bar B, ini akan menjadi A plus B atau A or B. A di N-kan dengan A bar plus B, ini akan menjadi A and B. Ini hukum 9 sama hukum ke-6 hampir sama, tapi cuman dia di sini hasilnya menjadi 2 buah inputan, kalau yang hukum 6 menjadi 1 inputan. Nah, hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini, nah yang di dalam kurung ini, jadi dia diselesaikan ya, jadi A or B, kalau dinegasikan atau dibarkan, ini akan menjadi A bar dot B atau A bar and B. Jadi operasinya dia akan berubah, jadi plus menjadi dot, dari OR menjadi N. Nah, kalau N, A and B kemudian dibarkan, maka kurungnya ini bisa kebuka, kemudian A-nya ini menjadi A bar, diorkan menjadi B bar. Jadi saat dia kurungnya terbuka ini, maka dia operasinya ini berubah menjadi, misalnya dia OR menjadi N, kalau N menjadi OR. Kemudian barnya dia akan menjadi dirinya yang dibarkan sendiri-sendiri. Nah, ini pembuktian teorema De Morgan. Yang hukum ke-6 sama 9, kita akan buat pembuktian dari teorinya. Pembuktiannya gimana? Ini yang dinamakan dengan tabel kebenaran. Jika ada 2 inputan, maka nanti inputannya menjadi 00, 01, 10, 11. Ini variasinya ya. Jadi variasinya itu sebenarnya kalau misalnya kita ini dianggap sebagai bilangan biner itu, kalau ada 2 inputan, maka variasinya itu ada 4. Kalau 4, tapi kemudian nilainya ini kalau kita konversikan ke dalam desimal, ini kayak misalnya nilai 0, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Jadi kalau ada 2 inputan, maka nanti variasinya dari 0 sampai 3, seperti itu. Nah, kemudian kita buat dulu. Kita mau membuktikan
yang mana nih? Nah, misalnya kita buktikan dulu, ini kan ada A or B sama A and B. Maka kita buktikan yang sebelah sini dulu misalnya. Apakah A and B kemudian dibarkan akan sama dengan A bar or B bar. Nah, A, B, awalnya kita cari A and B dulu, A and B. A and B ini berarti kalau di N kan menjadi hanya yang bernilai satu-satu, dia akan bernilai 1. Nah, kemudian dari sini, dari hasil A and B ini, dibarkan berarti kita dibalik dari 0 ini menjadi 1. 0, 1, 0, 1, yang 1 menjadi 0. Nah, apakah ini hasilnya sama dengan A bar or B bar? Maka kita lihat di sini. Ini dari A bar. A bar ini dari 0 menjadi 1, 0, 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Yang B bar kebalikan dari B. 0, 1, 0, 1 menjadi 1, 0, 1, 0. Sehingga hasilnya di sini kalau kita orkan antara A bar sama B bar akan menjadi 1, 1, 1, 0. Karena hanya yang bernilai 0, 0 kalau diorkan itu yang bernilai 0. Sehingga di sini akan sama. Oke, itu untuk yang A and B. Sekarang bagaimana untuk yang kita akan menambahkan proyek kok nggak bisa ini ternyata. Nah, kita akan menambahkan di sini atau kita buat lagi aja. Kita akan buat lagi untuk apakah yang kedua, yang pertama ya. Nah, ini apakah A or B dibarkan ini akan sama dengan A bar and B bar. Nah, ini diganti A or B. A or B. Kemudian ini oke, sebentar. Cari dulu. Oke. A or B berarti ini akan bernilai 1. Kemudian ini juga bernilai 1, 1, 0, 1. Kemudian apakah ini sama dengan A bar and B bar? Oke. Ini diganti dengan N. Kemudian balik ya. Nanti di sini. Dijadikan oke. Nah, sekarang kita rubah dulu di sininya. A or B menjadi A-nya dia 0, 0 menjadi 0, 01 menjadi 1, 10 menjadi 1, 11 menjadi 1. Sedangkan A or B dinegasikan, dibarkan. Nah, ini akan menjadi 0 menjadi 1,
yang satu akan menjadi 0, satu menjadi 0, satu menjadi 0. Kemudian yang A bar sama B bar tetap, jadi kalau misalnya A-nya 00 menjadi 11, 11 menjadi 00, 0101 menjadi 1010. Nah, kemudian ini di N-kan. Kalau di N-kan berarti 1N1 hasilnya 1. 1N0 dia hasilnya 0. 0N1 hasilnya 0. Nah, 00 hasilnya 0. Nah, berarti A or B dibarkan ini sama dengan A bar N B bar. Oke, itu untuk teorema De Morgan ya. Nah, sekarang kita mau buktikan yang postulat ke-6 dan ke-9. Oke. Nah, copy dulu postulatnya biar nggak lupa. Yang diambil adalah cum redundans sama postulat ke-9. Ini teorema ke-6 cum redundans. Nah, karena di sini ada AB, maka saya perlu buatkan tabel. Ini misalkan misalkan di sini inputan A dan B. Kok putih ya? Nah, inputan A dan B di sini 0, 0, kemudian 01, kemudian 10, berapa ya? Kemudian 1. Nah, ini teorema ke-6 dulu. Jadi apakah A, berarti kita butuh ANB dulu. Nah, pakai titik aja. ANB. ANB berarti dia hasilnya 0, 0, 0 lagi, baru dia kalau 11, 1. Nah, kemudian A or ANB. A or ANB berarti nanti hasil ANB ini diorkan dengan A yang paling sebelah kanan. 00 berarti hasilnya dia 0. 00 lagi 0. 10 diorkan jadi 1. 11 diorkan menjadi 1. Kemudian apakah ini nanti sama dengan A? Apakah sama dengan A? Nah, berarti kan dia kalau kita lihat hasilnya, nilainya ini nah, ini akan sama dengan nilai A. Ini sama dengan nilai A. Nah, bagaimana dengan kalau dia A di-N-kan dengan A or B? Berarti kita cari dulu A or B-nya dulu. A or B. A or B berarti 00 diorkan menjadi 0. 01 diorkan 1. Kemudian 101, 111. Nah, kemudian kita cari A di-N-kan dengan A or B. A or B. Mana hasilnya? Nah,
Ini hasil yang A or B ini kita N-kan dengan A. Maka 00 hasilnya 0. 01 hasilnya di N-kan ya, hasilnya 0. Kemudian 11 hasilnya 1. 11 hasilnya 1. Sehingga A diorkan dengan A and B ini sama dengan A. Begitu juga dengan A di-N-kan dengan A or B. Ini akan sama dengan A. Oke, ini adalah untuk yang teorema ke-6. Oke. Ini hasilnya. Sekarang kita mau nyoba yang hukum ke-9, teorema ke-9. Aduh, keliru ini tadi ya. Oke. Kita buktikan untuk teorema ke-9. Teorema ke-9 ini A diorkan dengan A bar NB. Berarti ini adalah diambil dari A bar. Kita masukkan ekuation paksa. Kita pakai A bar. A bar di N-kan dengan B. Kemudian apakah dia akan sama dengan A plus B? Oke, berarti hasilnya ini jika dia di apakah sama dengan A plus B? Nah, kita mulai dari A bar B. Oh iya, berarti kita butuh A bar. Kita butuh A bar. Abar di sini. Nah, abar berarti dia hasilnya 1100. Ini di ini dulu abar dot B. Berarti abar dot B yang sampingnya didotkan 01 didotkan menjadi 0. 11 menjadi 1. 00 menjadi 0, 10 ya benar, 10 menjadi 0. Ya, ketika 11 aja dia akan menjadi 1, di N-kan. Kemudian diorkan dengan A, yang ujung ini diorkan dengan yang paling ujung, yang A. Berarti 00 diorkan 0. 01 diorkan menjadi 1. 10 diorkan menjadi 1. 10 diorkan menjadi 1. Maka A
di-OR-kan dengan A bar dot B, ini sama dengan A OR B. Oke. Nah, begitu juga kalau dia A di-N-kan dengan A bar OR B, ini akan menjadi A NB. Berarti kita butuh berapa ini ya? Oh, nggak usah. Berarti kita ambil satu lagi. Sorry. Ini. Oke. Yang tadi kita ambil persamaannya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah A di-OR-kan dengan di-N-kan dengan A bar plus B. Berarti A bar plus B ini jadi positif, dipluskan. Oke, kemudian yang ini menjadi N, di N kan, seperti aja. Yang ini OR. Nah, apakah dia akan sama? Mulai dari hasil A bar OR B, berarti 0 di-OR-kan dengan 1, hasilnya 1, 1 di-OR-kan 1, 1, 0 di-OR-kan 0, 0, 1 di-OR-kan dengan 0, hasilnya 1. Nah, apakah ini jika di-N-kan dengan A, hasilnya sama, berarti 0 di-N-kan dengan 1, hasilnya 0. 0 di-N-kan dengan 1 lagi, hasilnya dia 0 ya. Nah, 1 di-N-kan dengan 0, hasilnya 0 lagi. Baru 1 di-N-kan dengan 1, hasilnya 1. Nah, ANB itu 0, 0 berarti 0, 0, 1, 0 lagi, 1, 0 berarti 0. 1, 1 berarti dia 1. Nah, ini A di-N-kan sama B. Ini nggak perlu ya. Nah, apakah dia sama dengan ANB? Ternyata dia sama. Oke, bentar. Ini kasih tanda untuk yang sama-sama tadi. Jadi ini A OR B. Ini kok ada lagi? Sorry. Tadi kebanyakan ya. Ini sama dengan A dan B. Ini tadi ini kebanyakan. Nah, ini juga
sama dengan ini. A, N, A bar or B. So, kalau misalnya ini ini kasih kurung biar kalian lebih paham. Ini juga mungkin biar nggak bingung, ini kasih kurung. Oke. A di N-kan dengan A bar or B, ini akan sama dengan A N B. Ini pembuktiannya dari teorema 9. Begitu juga A or A bar N B, ini sama dengan A or B. Pembuktian dari teorema 9. Teorema 6, A or A N B, ini yang sama dengan A or B. Kok A or B salah ini ya? Oh ya, ini sama dengan A, sorry. Kemudian kalau A or A N, A or B, ini yang sama juga dengan A. Begitu juga kalau misalnya inputnya dibalik ya. Kalau misalnya ini B or B N A, ini akan sama dengan B. Begitu juga untuk B, N, B, or A, ini akan sama dengan B. Ini pembalikan inputan aja. Tuh. Selanjutnya, dari pembuktian teorema De Morgan dan teorema aljabar tadi, kita masuk ke gerbang-gerbang boolean. Gerbang N, A, N, B. Berarti ini sama dengan yang tadi ya. Kalau inputannya, ini lambangnya N seperti ini. A, N, B, A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. A-nya 0, B-nya 1, maka hasilnya juga 0. Begitu juga untuk 1 dan 0. Baru kalau kedua inputannya 1, kan outputnya 1. Nah, gerbang OR modelnya seperti ini. Kayak ekor apa ini ya. Jadi A OR B, outputnya Y ini akan menjadi 0, 0, 0, 0, 1, hasilnya 1, 1, 0, hasilnya 1, 1, 1, hasilnya 1. Gerbang NOT modelnya seperti ini. NOT, ini gerbang-gerbang dasar. Berarti A kalau dinotkan menjadi 0 menjadi 1. Kalau 1 menjadi 0. Nah, ini tambahan yang dari pola dasar tadi. Ada penambahan yang dinamakan dengan gerbang NAND. Gerbang NAND ini berarti dia dibalik hasilnya. Kalau tadi gerbang N, kalau kedua inputannya bernilai 1 baru bernilai 1, maka kalau gerbang NAND, kalau kedua inputannya bernilai 1, dia justru bernilai 0. Keduanya bernilai 0 atau salah satu bernilai 0, maka dia akan bernilai 1. Nah, yang gerbang NOR itu kebalikan dari gerbang OR. Nah, kalau gerbang 0, kalau kedua inputannya bernilai 0, dia bernilai 1. Salah satu aja atau keduanya bernilai 1, dia akan bernilai 0. Gerbang XOR, ini exclusive OR. Berarti dia ada bertumpuk 2 di bagian inputnya A dan B. Maka kalau dia inputannya sama, inputannya beda, artinya kalau A-nya 0, B-nya 1, atau A-nya 1, B-nya 0, dia akan bernilai 1. Kalau inputannya sama akan bernilai 0. Exclusive NOR, ini kebalikan dari XOR. Exclusive NOR, kalau kedua inputannya 1, dia akan bernilai 1. Kalau kedua inputannya sama, dia akan bernilai 1. Kalau dua inputannya itu berbeda, dia akan bernilai 0. Oke, itu materi kita hari ini.